Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan iman ya. Karena dengan nikmat iman ini kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ya. Kemudian kenikmatan kesehatan ya. Kemudian berbagai rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kemudian generasi setelahnya yang tetap istiqamah, termasuk kita sebagai umatnya untuk terus menjalankan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rujukan Islam itu ya, yaitu merujuk kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul. Baik, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang qada dan qadar ya. Dan ini perlu dibahas dengan jelas, kemudian bisa dipahami oleh umat bahwa sesungguhnya sehingga kita tidak salah kaprah apa yang dimaksud dengan qada itu, apa yang dimaksud dengan qadar, sehingga kita benar-benar beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya dari Allah. Jadi yang dimaksud dengan baik dan buruknya dari Allah itu seperti apa? Yang harus diimani itu. Baik, kita kupas masalah yang pertama yaitu tentang qada. Jadi yang perlu dipahami bahwa qada itu ketetapan dari Allah yang di dalamnya itu tidak ada sangkut paut pahala dan dosa. Ketetapan dari Allah yang tidak ada sangkut pautnya surga dan neraka. Itu dulu yang harus kita pahami tentang qada ya. Qada itu dia terbagi menjadi dua. Jadi ada itu yang namanya qada yang sunatullah, ada yang bukan sunatullah. Qada yang sunatullah itu seperti kita terlahir dari seorang ibu, rahim dari seorang ibu bernama misalnya Siti Aminah, kemudian lahir dari pasangan itu ya, misalnya ayahnya misalnya Ibrahim misalnya. Jadi itu sudah ketetapan Allah bahwa kita lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Siti Aminah itu. Nah, itu qada yang sunatullah. Misalnya kita juga terlahir di tempat mana misalnya di Parigi, di Palu, di Jawa atau di mana, itu sudah sunatullahnya. Kita terlahir dengan hidung yang mancung, ya. Kemudian rambut yang gimbal atau yang keriting atau yang rambutnya lurus, matanya agak besar atau bibirnya tebal atau tipis, ya. Perangai tubuhnya hitam atau putih. Itu sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan pahala dan dosa. Jadi qada yang sunnatullah itu artinya qada itu dia tidak ada sangkut paut pahala dengan dosa, siksa surga dan neraka. Baik yang sunnatullah maupun yang bukan sunnatullah.
Jadi yang sunatullah tadi seperti itu. Ya. Itu sudah ketetapan Allah dan kita harus imani. Kemudian qadha yang bukan sunatullah, apa itu qadha yang bukan sunatullah? Nah itu juga sebuah ketetapan yang memang itu wajib kita imani. Karena itu juga tidak ada sangkut paut pahala dan dosa. Tidak ada sangkut paut surga dan neraka di situ. Ketetapan apa itu? Misalnya saya berikan contoh, ada seorang tukang bangunan atau ya sejenisnya lah. Dia memperbaiki mungkin sesuatu di atas loteng atau di pinggir dinding. Mungkin dia memakai alat seperti tangga. Kemudian ada satu waktu di luar dari kekuasaannya, di luar dari penguasaannya, tangga itu jatuh, tertimpa seorang anak kecil yang ada di bawah. Dan mengakibatkan anak itu luka atau mungkin bahkan mengalami yang lebih parah atau bahkan kematian. Nah itu sudah ketetapan Allah. Karena itu di luar kendali. Nah itu yang dimaksud dengan qadha yang bukan sunatullah. Atau tiba-tiba kita misalnya duduk di pinggir jalan, kemudian ada oto lewat, terus misalnya ada sebuah batu kecil di pinggir jalan itu. Jadi diinjak oleh oto tadi, kemudian batunya itu terlempar kepada kita yang duduk di pinggir jalan. Nah itu sesuatu yang di luar kendali dari orang-orang yang di situ. Sehingga memang itu tidak ada sangkut pautnya pahala dengan dosa. Dan itu wajib diimani. Dan itu berarti sudah ketetapan Allah. Gitu. Nah, jadi memang qadha yang bukan sunatullah ini memang kelihatannya misalnya, kenapa tidak hati-hati? Ya, misalnya seperti kayak tukang tadi. Kamu kenapa tidak hati-hati? Kamu tidak lihat ada anak kecil di bawah dan sebagainya. Nah, itu dia tergantung dari pelakunya tadi. Kalau memang pelakunya tadi memang sengaja, berarti itu memang bukan qadha. Ya, itu memang sesuatu yang dia kuasai. Karena qadha itu yang bukan sunatullah tadi itu sesuatu yang kita tidak kuasai. Sama yang pertama tadi yang sunatullah, seperti kita lahir dari rahim seorang ibu bernama Aminah atau Aisyah dan sebagainya. Kita tidak bisa, itu tidak ada andil kita di dalamnya. Jadi qadha seperti itu wajib diimani. Karena itu ketetapan Allah. Kita lahir dengan hidung yang mancung, mata yang cipit atau yang besar, rambut yang keriting. Itu tidak bisa tidak ada andil kita di situ. Kemudian itu memang ketetapan Allah. Itu yang sunatullah dan wajib diimani. Yang bukan sunatullah pun seperti itu, wajib kita imani. Misalnya kita melempar satu benda, misalnya kita melempar mangga lah. Kalau kayak di kampung itu ada mangga dilempar, ternyata kayunya itu bukan kena mangganya, bahkan kena batang yang keras, kemudian kayunya terlempar ke tempat lain. Dan ternyata di sana ada seorang anak kecil atau orang tua, kena kepalanya dan sebagainya. Nah itu sebuah ketetapan, sesuatu yang di luar kendali kita. Dan itu wajib kita imani. Itu tidak ada sangkut paut pahala dengan dosa. Tidak ada sangkut paut surga dengan neraka. Nah seperti itu. Atau ada yang namanya kecelakaan yang memang di luar kendalinya. Walaupun misalnya manusia menilai, kenapa tidak hati-hati? Ya. Artinya kalau seandainya dia memang sengaja, misalnya sopir tadi dia sengaja mau menabrak orang, itu memang bukan qadha. Itu perbuatan manusia yang memang dia kuasai dan dia harus dimintai pertanggungjawaban. Nah, tapi nanti itu saya bahas tersendiri tentang perbuatan manusia. Kita bahas dulu masalah qadha tadi, bahwa qadha itu ketetapan Allah dan itu wajib diimani. Artinya kesimpulannya qadha itu sesuatu ketetapan Allah yang tidak ada sangkut paut pahala dengan dosa. Dan itu di luar dari kendali kita. Nah itu qadha dan itu wajib kita imani. Kemudian qadar. Nah qadar itu adalah khasiat. Khasiat dari benda atau khasiat dari sesuatu apapun itu. Itu disebut dengan qadar. Misalnya api. Di dalam api itu ada khasiat membakar. Nah, kadarnya membakar gitu. Atau misalnya pisau, di dalam pisau yang tajam yang sudah terasa, di dalamnya itu ada
khasiat, ada kadar, apa kadarnya dia bisa memotong. Atau misalnya di dalam sesuatu, misalnya racun rumput ya yang dipakai petani ya, racun atau pupuk dan sebagainya. Di dalam itu ada kadar yang Allah tetapkan dalam satu benda itu, yang Allah tetapkan bahwa itu bisa mematikan gitu, atau membuat lemah ketika digunakan tidak pada tempatnya. Misalnya racun rumput diminum, nah, itu kan ada kadarnya itu ya, itu membuat kalau siapa yang minum itu pasti akan lemah badannya atau mungkin bisa mengalami kepada kematian. Nah, pada diri manusia ada juga namanya kadar itu. Misalnya dalam diri manusia itu ada yang namanya gorizo nau. Ya, gorizo nau itu kalau tidak salah saya naluri mempertahankan jenis atau menyukai lawan jenis ya. Kan ada beberapa macam itu gorizo. Ada gorizo bako, gorizo nau, kemudian gorizo tut tadayun. Itu gorizo tut tadayun itu naluri beragama. Nah, tapi saya bahas tentang gorizo nau. Gorizo nau ini, jadi di dalam diri manusia ini, dalam diri kita ini memang ada gorizo nau yang Allah titipkan. Jadi kadarnya memang ada, yaitu menyukai lawan jenis itu ada. Gitu. Nah, jadi itu kadarnya. Jadi setiap laki-laki itu pasti akan tertarik dengan wanita. Nah, itu kadar yang Allah berikan. Kecuali dia menyalahi dari kadar itu. Misalnya laki-laki menyukai laki-laki, itu bermasalah. Dan memang itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi intinya tadi, qada dan kadar itu wajib diimani. Wajib kita imani. Tentang kadar, khasiat-khasiat dari apapun itu memang seperti itu. Sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi qada dan kadar itu wajib kita imani. Karena itu bagian dari rukun iman. Nah, seperti itulah pembahasan masalah qada dan kadar. Nah, sekarang bagaimana dengan perbuatan manusia yang kita kuasai? Segala sesuatu perbuatan manusia yang dia kuasai, maka itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu ada sangkut paut pahala dengan dosa, ada sangkut paut surga dan neraka. Misalnya kita mau pergi makan. Nah, itu sesuatu yang kita kuasai. Kita mau pergi makan ke warung misalnya. Oh, kita mau pergi makan ke warung, tapi misalnya kita pergi makan ke sana, makannya sesuatu yang tidak baik misalnya, makan makanan yang haram misalnya, yang tidak halal bagi kita misalnya. Oh, kita makan sesuatu yang memang diharamkan. Nah, itu yang dia kuasai, maka itu jadi catatan dosa bagi dia. Kalau dia makan yang baik-baik, maka akan menjadi catatan pahala. Artinya dia mengikuti petunjuk, tidak melanggar. Nah, orang yang mencuri, apakah pencurian yang dia lakukan itu dia kuasai atau tidak? Nah, itu sesuatu yang dia kuasai. Dia mau mencuri atau tidak. Artinya dia kuasai perbuatan itu. Sehingga itu yang disebut dengan perbuatan. Nah, perbuatan manusia yang dia kuasai itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Akan dicatat sebagai pahala atau dosa. Dia membunuh itu dia kuasai. Sesuatu perbuatan yang dia kuasai. Saya mau membunuh atau tidak. Nah, masa misalnya dia mau membunuh tiba-tiba, kenapa saya bisa membunuh? Nah, tidak mungkin seperti itu. Pasti dia sesuatu itu bisa dia kuasai, atau kalau dia kuasai berarti itu perbuatan manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi ternyata karena ada pandangan di masyarakat, oh dia sana jadi pemabuk sudah takdir. Nah, tidak bisa seperti itu. Masa dia sebagai pemabuk atau misalnya pezina atau pembunuh itu sudah takdir. Tidak seperti itu. Itu adalah perbuatan manusia yang dia kuasai, sehingga nanti itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Kecuali perbuatan yang dia tidak kuasai. Kalau yang dia tidak kuasai, maka itu masuk ke dalam hukum tadi, yaitu qada dan kadar. Ya, qada yang bukan sunatullah. Tapi ketika dia kuasai, maka itu diminta pertanggungjawaban. Itu bukan ketetapan Allah. Kalau sesuatu perbuatan yang kita kuasai, makanya apapun yang kita kerjakan itu yang kita kuasai itu diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi ketika ada pandangan di masyarakat, oh saya punya teman sana, dia misalnya
pengedar narkoba, ya sudah takdirnya seperti itu. Nah, itu salah, pemahaman yang salah. Tidak bisa kita katakan itu sebuah takdir. Tidak bisa, karena memang itu adalah pilihan dia. Allah memberikan pilihan, dia mau pilih yang baik atau yang buruk. Gitu. Dia mau jadi golongan kanan atau golongan kiri. Seperti itu. Nah, dan itu memang dari dirinya sendiri. Allah tidak bisa tidak. Memang Allah memberikan kita manusia ini diberikan kebebasan untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kita tidak dipaksa untuk mengerjakan yang buruk atau mengerjakan yang baik, tapi kita diberikan pilihan. Kalau kamu ikuti petunjuk, maka kamu akan selamat. Kalau kita melanggar, tidak mengikuti petunjuk, maka akan celaka. Ya, artinya akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin itu yang perlu kita samakan persepsinya tentang qada dan qadar ini. Nah, rujukan pembahasan ini saya kutip dari kitab Nizamul Islam, karyanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ya. Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Jadi memang di situ dibahas lebih terperinci tentang masalah qada dan qadar. Tapi ini secara garis-garis besarnya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan tentang qada dan qadar ini bisa kita pahami. Kesimpulannya, qada itu dan qadar itu adalah sebuah ketetapan. Qada itu ada terbagi dua, yang sunatullah, yang bukan sunatullah. Qadar itu adalah khasiat dari benda-benda itu atau khasiat dari yang ada dititipkan kepada manusia. Ya. Jadi intinya semua itu adalah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan. Berbeda dengan perbuatan manusia yang dikuasai. Kalau perbuatan manusia yang dikuasainya, maka itu bukan qada. Ya, dia perbuatan manusia dan itu harus dipertanggungjawabkan. Ketika yang baik kita lakukan, insya Allah kita akan mendapat pahala. Ketika yang buruk, maka kita akan dapat ganjaran dosa. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.